Hai Sobat Sehat, saya lagi Rosida yang biasa dipanggil Kak Ros, tapi tunggu dulu Sobat Sehat. Aduh, Mbak Kak deh. Santai, slow. Ada dosen podcast di sini. Boleh kenalan dulu Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Edi Purnomo, biasa dipanggil Pak Edi. Saat ini bekerja di Poltekkes Kementerian Kesehatan sebagai dosen. Lebih lanjut Pak dosen. Jadi pasti terdaftar mungkin sebagai peserta JKN terbatas. Masa tidak? Alhamdulillah semenjak JKN ada, dulu zamannya masih askes ya. Alhamdulillah. Pelanggan lama nih. Peserta lama ini. Boleh Pak cerita mungkin ke Sobat Sehat ini di rumah, bagaimana pengalamannya Bapak selama menggunakan kepesertaan JKN ini Pak? Tapi jangan terlalu banyak. Oke. Ya, pada intinya pengalaman saya di JKN sangat membantu sekali, dan kayaknya kalau nggak ada JKN saya bingung deh kalau misalkan seandainya sakit. Baru saja awal. Pada saat mikir. Terus begini, untuk administrasi karena kan menggunakan JKN ini apakah ribet atau justru memudahkan atau bagaimana Pak dari pengalaman Bapak? 2 minggu yang lalu anak saya sakit nih, perutnya tiba-tiba sakit. Terus saya bingung nih mau bawa kemana ini. Langsung aja karena ke UGD, dan ternyata sampai di UGD langsung ditangani. Kemudian dari UGD tanya nih, ada nggak itunya peserta JKN-nya? Saya bilang iya ada, dan saya langsung ke petugas. Saya cuma unjukin aplikasi saya yang ada di sini, udahlah selesai. Oh, sudah saya bilang dari episode yang lalu sangat gampang. Let's go! Terus ini Pak, itu kan tadi cerita pas Bapak ada gawat darurat nih, anaknya tiba-tiba sakit. Pernah nggak Bapak di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP? Ya, FKTP itu bagaimana Pak pelayanan di FKTP ini? Apakah cukup atau kurang atau bagaimana? Iya, kalau saya kami sekeluarga berlima ya, dengan anak saya 3, dan itu semua sudah terdaftar. FKTP saya awalnya adalah memang langsung ada FKTP di komplek rumah saya, dan sangat menurut saya kalau misalkan saya sakit atau keluarga sakit, ya udah dari rumah aja mendaftar, jam berapa janjian, ya udah sampaikan. Dan ada cerita kemarin saya sakit giginya, ada FKTP yang di dekat rumah sakit provinsi, dokter gigi Rifka. Nah di sana gigi saya sakit, saya daftar lewat online, dan saat itu bisa langsung sesuai dengan kontrak janji diselesaikan. Sebenarnya gampang Ji, cuma bagaimana memulainya itu. Ini karena Bapak sudah menjadi peserta lama, pengalaman, jadi teman-teman harus belajar sama Bapak ini bahwa tidak ada yang susah di JKN ini. Lalu apa pernah Pak dari FKTP ini dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkatan lainnya? Ini cerita lain lagi, istri saya waktu itu karena saya sementara sedang kuliah ini Mbak, kuliah, jadi FKTP saya pindahkan ke Jakarta yang ada di kampus saya di Universitas Indonesia di Poliklinik Makara UI. Nah saat itu istri saya ada perdarahan, tetapi sebelumnya itu sebenarnya perdarahannya udah 3 hari. Nah, datang ke klinik di situ karena baru dipindahkan ini, tetapi ternyata dilayanin, disampaikan bahwa ini tidak gawat, tetapi ini harus dirujuk, katanya dirujuk. Saya bilang, dok, terserahlah dok, dirujuk kemana yang bekerja sama dengan JKN. Semua bekerja sama katanya. Yang paling dekat deh dok, saya bilang paling dekat di sini, dan menurut dokternya bagus-bagus. Dan dirujuklah ke Rumah Sakit Bunda Margonda, dan saat itu langsung dilakukan tindakan. Jadi prosesnya aman ya Pak ya, maksudnya cepat, tidak ribet atau
cepat. Saat itu diberikan rujukan. Rujukan itu karena sekarang sudah modelnya online, jadi dari nomor rujukan itu saya langsung mendaftar dan habis itu diperiksa ke dokter saat itu untuk suruh kembali dan untuk suruh kembalinya itu ya tinggal mendaftar aja lewat online dan kapan jam berapa sesuai dengan jamnya. Sangat gampang. Iya, sangat gampang. Dari kemarin kan teman-teman sudah mendengar nih dari teman-teman dari BPJS, dari bapak-bapak dan kakak-kakak dari BPJS itu semua bilang gampang. Dan kita mungkin mikir kalau orang-orang BPJS yang ngomong pasti gampang lah. Tapi nih bapaknya bukan orang BPJS loh ya, beliau pasien. Hati-hati nanti saya direvisi orang. Jadi begini, tadi kan sudah dijelaskan tentang darurat pas anaknya bapak sakit terus dibawa ke UGD dan itu hanya memperlihatkan administrasi untuk menunjukkan bahwa kita aktif kepesertaannya itu hanya menunjukkan di aplikasinya. Ya kan ya Pak? Iya, betul. Yang kemarin saya lakukan ya udah saya unjukin itu aplikasi terus disampaikan untuk mendata dan itu datanya cuma persetujuan aja kalau nggak salah, seingat saya persetujuan kalau harus dirawat dan ini gawat darurat dan harus dirawat. Itu aja sih kemarin yang saya rasakan ya. Dan kebetulan rumah sakit yang Bapak tempati pas gawat darurat itu rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan JKN. Iya, betul. Tuh, jadi kalau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan JKN teman-teman itu sudah langsung seperti itu, pelayanan cuma tinggal tanda tangan untuk persetujuan bahwa akan dirawat. Namun kalau teman-teman ke rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan JKN itu akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN. Ini titipan cerita untuk ke teman-teman supaya tidak panik ketika ketemu rumah sakit yang ternyata tidak bekerja sama dengan JKN. Terus nih Pak, dari pengalaman Bapak kayaknya tadi banyak sekali nih cerita Bapak dengan JKN, istrinya Bapak pendarahan, Bapaknya sendiri yang masuk rumah sakit anaknya. Dari pengalaman Bapak selama ini, apakah JKN ini beneran bisa meringankan biaya kesehatannya Bapak selama ini atau gimana Pak? Iya, betul. Memang mungkin sehat mahal kali ya. Sehat itu mahal. Jadi pas sakit dengan kondisi yang memang saat itu pasti akan membutuhkan berbagai banyak pengeluaran pembiayaan dan ini sangat membantu sekali dan pas kondisi kita sakit kita nggak usah mikirin itu ngeser pembiayaan, cuma yang penting memang saat ini yang kita pikirkan ya bagaimana untuk bisa sehat, itu sih sebenarnya. Jadi dengan JKN ini kita tidak mikir ke sana lagi, kita hanya memikirkan kita harus sehat. Betul. Dan memang sih Pak, sehat itu nomor satu, karena tanpa sehat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan sakit gigi aja tuh ngaruh. Jangan sampai Bapak sakit gigi terus mau ngajar kan nggak lucu ya Pak. Terus ini Pak, tentang sarana dan prasarana di FKTP, di rumah sakit, itu menurut Bapak selama ini Bapak lihatnya apakah sudah terfasilitasi dengan benar, dengan cukup, atau bagaimana nih Pak? Iya, untuk mungkin sekarang sih sebenarnya prinsip kalau saya alamin untuk FKTP saya pikir juga sudah cukup ya, sudah cukup baik dan mereka bekerja sesuai dengan, misalkan kayak kami sudah beberapa kali ternyata tidak ada kesembuhan, mereka melakukan untuk rujuk sesuai dengan kompetensinya. Lalu untuk obat itu bagaimana nih Pak? Selama Bapak menggunakan fasilitas dari JKN ini, apakah obat itu selalu tersedia di fasilitas kesehatan yang dimaksud Pak? Atau ada beberapa obat yang harus beli di luar fasilitas kesehatan tersebut atau bagaimana? Sebenarnya untuk obat-obatan kalau saya rasakan selama ini bahwa pas kondisi sakit setelah ada berobat, saya cuma diarahkan kita tunggu nanti di ruang untuk instalasi farmasi.
selama ini sih ada ya obatnya, cuman ada beberapa sempat kejadian kami menunggu dan obatnya itu tidak ada dan memang harus bisa dibeli di luar karena memang kondisi saya tidak tahu apakah memang pas kosong atau bagaimana, tetapi menurut saya sih itu tidak bermasalah karena masih bisa di tempat lain ada gitu. Tapi kadang memang ada obat yang mungkin tidak tersedia kalau lagi kosong ya Pak ya. Dan itu bagi Bapak juga tidak masalah karena selama ini hal-hal lain pun sudah sangat terbantu dari JKN ya Pak ya. Betul. Cuman mungkin ini ya yang obat yang memang kalau misalkan itu tidak ada dari awal mungkin dikasih tahu dan dari awal pemeriksaan mungkin ya pas di poliklinik itu sampaikan bahwa obat ini memang tidak ada. Biar jadi nggak nunggu nih gitu loh. Nah, informasinya jelas ya gitu. Sedikit saran tuh untuk bagian perobat-obatan ini. Bukan obat yang terlarang ya. Nggak boleh kalau itu. Lalu ini kan tadi sudah ada sedikit saran nih. Atau siapa tahu ada saran dan harapan dari Bapak kepada JKN-nya nih Pak, kepada BPJS atau JKN supaya mungkin ada ide mungkin bagaimana supaya JKN ini memberikan pelayanan yang lebih maksimal begitu untuk para peserta. Oke, baik. Setelah saya alamin ya sendiri kondisi yang memang bahwa sehat itu sangat penting, JKN sangat membantu yang pertama. Yang kedua terkait dengan fasilitas pelayanan ya, mulai dari FKTP pertama kami datang dan sampai terakhir di perawatan sampai pulang kembali. Yang pertama yaitu terkait dengan rumah sakit mungkin ya Mbak ya, karena di Mamuju khususnya kita kalau mau mendaftar ini di FKTP kami enak mungkin ya langsung mungkin pastinya nggak terlalu banyak, tapi setelah dapat di rumah sakit mungkin rumah sakit karena crowded mungkin ya banyak masalah atau yang bukan banyak masalah, banyak pekerjaan dan mungkin akan kompleks masalahnya. Nah, jaringan mungkin yang bermasalah, mungkin harus karena semua aplikasi mendaftar pun mungkin harus diperbaiki instalasi dan mungkin saya ada kasus saya sudah coba mendaftar nih tapi nggak masuk rujukannya pas rujukan. Nah, rujukan apakah memang jaringannya yang problem atau mungkin banyak yang masuk itunya. Jadi pas waktu sampai akhirnya saya harus mendaftar manual di sana, itu mungkin yang harus diperbaiki. Yang kedua mungkin terkait dengan fasilitas, contohnya di Mamuju waktu itu kenapa harus dirujuk ke Makassar, karena memang alatnya mungkin belum ada di rumah sakit itu. Contohnya karena anak saya ada sinusitis, sudah langsung dokternya lakukan tindakan dengan di scanning dan ternyata sinus dan harus dilakukan tindakan, ternyata alat endoskopinya di sini nggak ada. Nah, mungkin itu yang harus diperbaiki kali ya, diperbaiki supaya kita juga nggak usah jauh-jauh, karena justru malah saya ke Makassar ongkosnya lebih besar yang ke Makassarnya daripada pelayanannya akhirnya, mungkin begitu sih Mbak. Nah itu, tadi tuh ada satu catatan tuh aplikasinya entah jaringan atau bagaimana ya. Kalau jaringan pakai layar itu masalah internet masing-masing. Tapi kalau sampai aplikasinya boleh lah ya dicek teman-temannya. Mungkin kalau saya sih Mbak, aplikasinya mungkin nggak masalah ya, tetapi mungkin di tempatnya itu rumah sakit yang apakah karena SDM-nya tidak ada jaringan yang memang tidak masuk. Tapi kalau dari aplikasi sih saya selama ini untuk yang tidak loading ya Pak ya, tidak. Betul, bukan tidak loading Mbak, saya mau masuk nggak bisa. Masuknya nggak bisa. Iya, apakah mungkin tertutup di sananya atau mungkin nggak ada ini, jadi atau mungkin saking banyaknya yang mendaftar bisa saja atau mungkin SDM dari sana mungkin yang kurang cepat greget. Kalau dari aplikasinya dari JKN-nya sih mungkin kalau menurut saya udah nggak masalah. Dan justru dari aplikasinya yang aman-aman saja. Mungkin ya ini harus didiskusikan bersama sih Pak ya dari teman-teman BPJS-nya dan fasilitas kesehatannya. Terakhir nih Pak, ini yang paling penting nih. Apa itu? Pesan untuk para peserta JKN lain Pak. Oh gitu. Ya. Dari pengalaman Bapak supaya mereka juga ini sadar Pak. Banyak yang masih belum sadar ini bahwa sangat membantu Ki begitu ya. Tolong dari Bapak boleh. Ya, untuk belum terdaftar ya, belum terdaftar di JKN, mungkin sebaiknya mendaftar Ki. Karena pas waktu sehat mungkin nggak ada masalah, tapi giliran sakit sangat mahal.
dan kalaupun dirawat kita nggak usah mikirin apa-apa, tinggal sampein 3 hari atau 4 hari sudah sembuh, ya udah tinggal pulang aja dan tanpa memikirkan administrasi yang harus macam-macam. Mungkin itu sih. Bisa menjadi raja ya Pak ya, tinggal langsung aku terdaftar JKN. Itu tadi teman-teman, itu sebenarnya karena ya kembali lagi sakit itu tidak diminta-minta, semua orang mau sehat dan sehat itu mahal. Makanya pakai ke JKN supaya menghindari apalagi pemikiran-pemikiran biaya itu. Sudah mungkin Pak. Itu makasih banyak loh Pak ya pengalamannya. Sama-sama. Tolong saya jangan mengulang mata kuliah. Bercanda gitu saya kan. Oke, sampai jumpa dulu sobat sehat, kita ketemu lagi.